Nah, yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Kaidahnya sederhana, pokoknya air yang asli sudahlah. Dengan takbir fikih kadang-kadang orang awam bulat, air mutlak, nggak nyambung istilah mutlak. Sudahlah pokoknya air asli, turun dari langit dan keluar dari bumi. Wa anzala minas sama'i ma'an tahura, yang hafal Quran Al-Furqan ayat 48. Wa anzala minas sama'i ma'an tahura, semua yang turun dari langit suci. Biarpun dalam bentuk air susu, hujan susu di Al-Bahjah, boleh pakai wudu. Paham enggak? Hujan kopi hangat. Pokoknya rumus jangan dibantah, sudah. Turun dari langit. Ada kan? Kalau ada hujan kopi gimana hujan susu? Boleh enggak? Boleh. Enggak ada orang bikin susu di atas sana. Itu namanya air, warnanya warna susu. Ada pernah dulu satu orang wali punya karomah di Aden, hujan susu, boleh dipakai wudu. Sebab susu yang sebenarnya yang keluar dari kambing dan onta itu, ya kan? Sapi. Maka ingat, makanya disebutkan nanti dalam buku Buya adalah dalam bentuk dan warna apapun. Air yang keluar dari bumi, bukan minyak, orang bisa bedakan. Air yang keluar dari bumi biarpun warnanya warna teh. Di Palembang, di Pontianak, warnanya warna teh. Suci atau tidak? Warna apapun. Warna biru, warna kuning, warna hijau. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an lidahhirakum bih. Allah menurunkan kepada kalian dari langit air lidahhirakum bih, untuk kalian bisa bersuci. Al-Anfal ayat 11. Yang dari bumi ceritanya ada para sahabat Nabi di atas kendaraan, di atas perahu. Bicara tentang punya air sedikit, kalau diminum habis nanti bagaimana? Bicara tentang air laut. Wal hillu wal wattahuru ma'uhu, al hillu maitatuhu. Rawahu khamsah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ini hadis sahih. Ceritanya apa? Air laut. Air laut itu bagaimana? Air laut kok asin? Dipikir nggak boleh berwudu, mungkin begitu sahabat Nabi. Kan selama ini wudu di daratan, airnya sejuk, air zam-zam seger. Di laut asin ya Rasulullah, bagaimana? Wattahuru ma'uhu, suci airnya. Kalau sudah air laut suci, air laut itu bercampur dengan macam-macam, air sungai, air ini. Maka dari sini difahami oleh para ulama, semua yang keluar dari bumi adalah suci. Selesai. Yang asli belum bercampur dengan sesuatu yang merusaknya. Makanya dikatakan air yang masih asli turun dari langit, keluar dari bumi, yang ada 3 catatan. Belum digunakan untuk bersuci. 1. Yang kedua, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain yang merusaknya, merusak sifatnya. Yang ketiga, tidak bercampur dengan najis. Kalau air itu pada dasarnya asli, tapi sudah dipakai untuk berwudu dan mandi besar, maka namanya air mustakmal nanti. Atau air itu pada dasarnya asli, turun dari langit, keluar dari bumi, akan tapi setelah itu bercampur dengan sesuatu, menjadi berubah sifatnya, maka nanti itu menjadi air yang suci, tidak bisa mencucikan, air martabat kedua. Atau air yang aslinya suci mensucikan, tapi bercampur dengan najis. Makanya air suci dengan bahasa definisi sederhana, nggak usah repot-repot. Kalau kalian tugas mengajar orang awam, nggak usah pakai air mutlak. Bighairi qaidin, begini, pusing. Apa itu qaid? Nah, kan mabuk tambahan nanti ya. Sudah, pokoknya air yang asli, turun dari langit, keluar dari bumi, yang belum dipakai bersuci, belum bercampur dengan sesuatu selain air, sampai berubah, belum terkena najis. Sudah, selesai. Langsung air kemasan. Gimana air kemasan? Al-Bahjah. Air kemasan itu bagaimana hukumnya? Dipakai wudu. Boleh atau tidak? Boleh. Air suci dan mensucikan. Karena air itu keluar dari sumber, dikalengin. Pertanyaannya macam-macam saja. Bagaimana air yang digodok, mendidih? Gimana air suci mensucikan atau tidak? Apakah dirusak dengan 3 hal? Dipakai wudu? Belum. Bercampur dengan sesuatu yang lain? Kalau sudah kamu masukin timun, kol, santan, sudah rusak. Jadi kuah ya. Jadi kalau masih belum bercampur, digodok tetap belum kena najis. Bisa dipakai wudu? Bisa, tapi nunggu dingin dulu ya. Habis mendidih.
Nunggu dingin. Sebagian ini pertanyaan muncul, jangan dianggap tidak muncul. Orang-orang dipikir, loh kalau air mendidih nggak boleh pakai wudhu. Iya, kalau lagi mendidih nggak boleh dipakai, sakit kamu nanti. Kalau sudah dingin boleh dipakai. Pemahaman itu penting. Nah. Pemahaman itu penting. Nah. Selesai ya? Sudah, tidak usah pakai bahasa pelik, bahasanya para ulama, ini bahasanya orang awam saja. Air yang asli. Air yang asli. Baik, selesai. Turun dari langit, keluar dari bumi. Baru itu disebut dengan air yang suci dan mensucikan. Itu yang bisa digunakan untuk berwudu dan bisa digunakan untuk mengangkat hadas besar dan kecil dan bisa digunakan untuk membersihkan najis, mensucikan najis. Selesai.